Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-83, 84, 85, 86 dan 87 dari surah Maryam, yaitu 5 ayat yang menerangkan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia di hari akhirat kelak, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa Allah sediakan surga. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan untuk orang-orang yang durhaka Allah tempatkan di neraka. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang durhaka, yaitu mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keangkuhan dan kesombongan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, dan mereka dengan keangkuhan dan kesombongan tersebut tidak mau diingatkan. Sampaikan peringatan, tetapi mereka tidak mau menerima peringatan yang disampaikan oleh para rasul. Mereka mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Mereka mengejar kepentingan duniawi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim syaitan-syaitan untuk bersama dengan mereka. Kemudian syaitan-syaitan itu menguasai hidup mereka, sehingga apabila syaitan sudah menunggangi hidup mereka, maka mereka berada di bawah arahan syaitan sepenuhnya, sehingga berubahlah. Ketika mereka memandang yang baik, mereka menganggapnya buruk. Ketika memandang yang buruk, mereka menganggapnya baik, karena syaitan telah menggoda mereka, telah memperdaya mereka, telah menghiaskan kepada mereka, sehingga yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Yang pokok dan utama di dalam hidup dan yang sangat menentukan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka cemari, mereka nodai dengan menyekutukan Allah. Maka 5 ayat yang akan kita pelajari ini adalah sebagai peringatan juga bagi kita. Mudah-mudahan insyaallah kita akan semakin berhati-hati dan berwaspada, karena syaitan, yaitu musuh yang nyata bagi kita, selalu mengintai kita. Dan maka jangan sampai kita tergelincir, terjatuh, sehingga syaitan menguasai hidup kita seperti yang dialami. Karena pada akhirnya nanti di hari akhirat kita akan menerima akibatnya. Maka kita tidak ingin menyesal di kemudian hari.
Karena dua saja kumpulan nanti di hari akhirat, yaitu kumpulan orang-orang yang bertakwa akan menjadi tamu-tamu kehormatan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih di dalam surga. Dan satu lagi kumpulan yaitu orang-orang kafir yang durhaka, tempat mereka di dalam neraka jahanam dan mereka digiring dalam keadaan dahaga. Ini yang akan kita pelajari nanti. Kemudian mereka tidak akan ada sesiapa yang akan menolong mereka, maka mereka di dalam neraka selama-lamanya. Inilah sebagai mukaddimah atau sebagai pengantar dari 5 ayat yang akan kita pelajari di surah Maryam, masih di surah Maryam, yaitu mulai ayat 83 hingga 87. Maka kita letakkan judul pengajian supaya terarah pembahasan kita ini, yaitu yang bertakwa ke surga dan yang durhaka ke neraka. Sebagaimana biasa, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita akan terjemahkan secara tujuannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke kajian tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna asyayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda. Yawma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara, apakah kamu tidak melihat? Yang bertanya Allah, yang ditanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini diturunkan kepada Rasulullah. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna, sesungguhnya kami Allah, arsalna, mengutus atau mengirim, asyayatin, syaitan-syaitan, alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Jadi syaitan Allah kirim kepada orang-orang kafir. Allah mengirim syaitan-syaitan kepada orang kafir. Untuk apa? Ta'uzzuhum, supaya syaitan-syaitan itu menghasung mereka, azza, untuk melakukan kemaksiatan. Jadi syaitan itu menyuruh mereka, buat maksiat, buat maksiat, buat maksiat. Begitu terus ya. Fala ta'jal alaihim, fala, maka janganlah, ta'jal, kamu bersegera, alaihim, untuk meminta disegerakan siksaan ke atas mereka. Innama, sesungguhnya, na'uddu, kami menghitung, kami Allah menghitung, lahum, bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu, ada perhitungan yang teliti, yaitu kapan mereka akan ditimpa siksa. Jadi kapan mereka atau bila mereka akan disiksa, Allah sudah menentukannya. Maka jangan kamu pula minta disegerakan siksaan itu, wahai orang-orang beriman, karena orang-orang kafir itu sudah ditetapkan waktu siksaan mereka itu, kapan mereka akan menjalani siksa. Yauma, ingatlah, nahsyuru, kami kumpulkan, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ilar rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, wafda, sebagai utusan yang terhormat. Wa nasuku, dan kami giring atau kami halau, al-mujrimin, orang-orang yang durhaka, ila jahannam, ke neraka jahannam, wirda, dalam keadaan haus dahaga. La yamlikuna, mereka tidak berkuasa atau tidak memiliki kemampuan atau tidak berhak atau tidak layak asy-syafa'ata, untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan, illa, kecuali
manittakhadha, siapa yang telah mengambil atau mengadakan indar rahman, di sisi Allah yang maha pengasih, ahda, perjanjian. Siapa yang mengadakan perjanjian dengan Allah bahwasanya ia akan mendapatkan syafaat, dapatlah. Tapi orang-orang kafir bukanlah yang termasuk ke dalam orang-orang yang telah mendapatkan perjanjian dengan Allah untuk mendapatkan syafaat. Nanti kita akan terangkan yang dimasukkan perjanjian itu adalah keimanan kepada Allah, yaitu kesaksian Allah sebagai kesaksian seseorang tentang Allah sebagai Tuhan. Apabila bersaksi ketika di dunia ini, asyhadu an la ilaha illallah, dan bersaksi Muhammad sebagai Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah perjanjian antara orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah atau berhaklah untuk. Tapi kalau tidak beriman, kafir, durhaka, maka tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Baik, kita baca terlebih dahulu terjemahan secara langsung. Tadi terjemahan harfiah kata per kata, kemudian kita baca langsung, kemudian setelah itu kita pindah ke tafsir, insyaallah. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengirimkan syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka melakukan kemaksiatan. Maka janganlah kamu minta disegerakan azab ke atas mereka. Sesungguhnya kami sudah menghitung bagi mereka dengan perhitungan yang teliti kapan mereka akan disiksa. Ingatlah hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa sebagai utusan yang terhormat kepada Allah yang Maha Pengasih, dan kami menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan haus dahaga. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat, kecuali yang berhak mendapatkan syafaat siapa yang mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Inilah dia 5 ayat tentang balasan yang akan diterima oleh manusia di hari akhirat, di hari pembalasan. Dan manusia di hari akhirat itu 2 saja kumpulan, ada yang ketiganya, yaitu kumpulan orang-orang beriman dan kumpulan orang-orang kafir. Kumpulan orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dahulu ketika di dunia. Kumpulan orang-orang kafir adalah orang-orang yang melakukan kedurhakaan dahulu ketika di dunia. Ini dunia dan akhirat. Dunia sebagai ujian bagi manusia, dan akhirat sebagai balasan. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan sebagai ujian, beriman atau tidak beriman. Apabila beriman, berhasil dalam ujian, maka nanti akan ditempatkan di dalam surga, menjadi tamu-tamu kehormatan Allah nanti di dalam surga. Dan apabila gagal dalam ujian, yaitu memilih kekufuran, menyekutukan Allah, melakukan kedurhakaan, maka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan haus dahaga, maknanya dalam keadaan tersiksa. Dan akan disitulah selama-lamanya, karena tidak ada siapa yang mampu memberikan pertolongan, karena mereka orang-orang yang berada dalam neraka itu, orang-orang kafir yang kekal dalam neraka itu, tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan dari siapapun. Jadi apabila kita lihat 5 ayat yang akan kita pelajari ini, maka erat sekali hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Yaitu ayat sebelumnya Allah menerangkan orang yang pasti akan disiksa. Orang yang kafir, yang menyekutukan Allah, pasti akan disiksa. Maka siksaan itu yang pasti adalah di hari pembalasan, yaitu di hari akhirat. Dan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan bukanlah kehidupan yang di dunia ini. Kehidupan di dunia ini sementara, sifatnya hanyalah sementara. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan adalah kehidupan yang kekal abadi, yang sifatnya sejati adalah kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung itu hiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya, kehidupan
law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi banyak manusia tak mengetahui tentang kehidupan akhirat yang sejati. Akhirnya mereka sibuk dengan dunia yang fana. Maka nanti yang akan mengejutkan mereka itu adalah kematian. Nah, ketika kematian tiba, barulah mereka terkejut. Nah, maka mereka meminta supaya dikembalikan ke dunia barang sekejap. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, qala rabbirji'un, ya Allah kembali ke dunia, la'alli a'malu salihan, aku akan beramal saleh, aku akan beribadah kepada Allah, aku akan mentauhidkan Allah, aku akan ikhlas dalam beramal, aku akan berjuang, aku akan banyak berkorban, aku akan istiqamah. Tetapi itu hanyalah penyesalan. Apabila kematian telah tiba, mungkin manusia akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali ke dunia. Tidak, karena kematian itu ibarat pintu gerbang yang dibukakan. Apabila kita telah melaluinya, maka pintu itu akan ditutup dan kita tidak akan mungkin kembali lagi. Maka apabila mau memperbaiki diri, sekarang inilah masanya, yaitu apabila ingin bertaubat dan mengisi hidup dengan lebih banyak, lebih khusyuk, maka pada masa sekarang inilah, sebelum kematian tiba, yang kematian itu tiba dengan tiba-tiba. Maknanya kematian itu tak dapat kita menyangka-nyangkanya. Masih lama saya mati lagi ini. Rupanya nanti malam dia sudah meninggal dunia. Ada orang yang menyangka hidupnya masih lama. Rupanya tak berapa lama setelah ia menyangka itu, ia pun meninggal dunia. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan ia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia buat besok, dan tidak ada yang tahu di bumi mana ia akan mati. Kapan ia akan meninggal dunia, itu adalah rahasia Allah. Tetapi pasti akan mati, pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati adalah akhir dari perjalanan hidup? Tidak. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kamu akan dikembalikan. Untuk apa dikembalikan? Untuk diberikan balasan. Innama yuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Akan disempurnakan balasan amal perbuatan mereka di hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Maka ujung ayat itu ada peringatan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan hidup yang menipu. Hati-hati. Senang hidup di dunia ini, apalagi kalau harta terus bertambah, bertambah senang kita. Badan bertambah senang, diberi jabatan bertambah senang, dapat pujian bertambah senang. Tetapi sebenarnya dalam waktu yang sama, kesenangan itu adalah ujian. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini pangkal ayat ini sama juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian Allah sebutkan wa nabluukum, dan kami uji syarri, dengan yang buruk yang tidak kamu sukai. Kemudian wal khair, dan juga dengan yang baik yang kamu sukai. Badan sehat kita sukai. Kemudian harta bertambah kita sukai. Makanan yang lezat sedap, kita sukai. Nah, biasanya ketika kita suka ini, nah kita lupa bahwasanya kita akan mati. Nah, kalau sudah mati baru menyesal. Padahal kehidupan sebelum kematian adalah kehidupan untuk kita berbekal sebelum hari yang kekal. Inilah dia 5 ayat yang akan kita pelajari insyaallah, dan mudah-mudahan dengan 5 ayat ini berkaitan dengan kehidupan hari akhirat, bertambah
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari semalam. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Kalau bertambah iman kita bermakna beruntung. Kalau sama saja iman kita dengan semalam, rugi, tak ada yang bertambah. Kalau berkurang, nah itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah beri peluang tetapi kita menyia-nyiakannya. Ayat yang ke-83, ayat pertama dari 5 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirin. Apakah kamu tidak melihat? Ayat ini berbentuk pertanyaan kepada Rasulullah. Tujuannya bukan untuk dijawab oleh Rasulullah, bukan. Karena bentuk pertanyaan dalam bahasa Arab adalah salah satu cara dalam menyampaikan berita, dalam menyampaikan pernyataan untuk menegaskan dan memberikan sentuhan. Jadi ada penyampaian yang itu membuat kita menjadi tersentuh apabila disampaikan dengan bentuk pertanyaan. Apakah kamu tak melihat, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir. Nabi Muhammad kira-kira melihat tidak dengan mata kepala baginda Allah mengutus syaitan kepada orang-orang kafir? Syaitan itu bisa dilihat dengan mata kepala? Tidak. Tapi mengapa digunakan kata melihat di sini? Maka dalam tafsirnya bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Kita punya dua mata, dua pasang mata. Ada mata yang di kepala, ini biasanya melihat yang nampak-nampak. Dan yang gaib, yang tidak nyata, itu kita lihat dengan mata hati. Karena Allah telah memberitahukan di dalam firman-firman-Nya bahwasanya Allah mengutus atau mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir, maka orang-orang beriman melihat apa yang Allah lakukan itu berupa pengiriman syaitan kepada orang kafir itu, melihat dengan mata hati, meyakini. Jadi melihat itu untuk meyakini. Jadi apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad? Ya, Nabi Muhammad melihat. Melihat dengan apa? Dengan mata hati tentang pengiriman, pengutusan syaitan kepada orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan hanya dirinya saja, karena dirinya saja, atau disebabkan karena dirinya saja dia melakukan kemaksiatan. Boleh jadi dia melakukan kemaksiatan sudah bersama dengan syaitan. Jadi orang kafir bersekutu dia dengan syaitan, bersama dia dengan syaitan dalam melakukan kedurhakaan. Boleh jadi bukan syaitan yang membuat, karena orang kafir memang sudah punya keinginan sendiri dalam melakukan kemaksiatan. Tetapi syaitan membantunya. Tambah lagi, kata syaitan. Nah, jadi mereka itu membantu dalam kemaksiatan. Kita orang beriman ini tidak boleh membantu dalam keburukan. Kita orang-orang beriman membantu dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, permusuhan. Orang kafir dengan syaitan tolong menolong juga, tetapi dalam berbuat dosa dan permusuhan. Masih ingat dahulu ketika syaitan masuk ke dalam kumpulan orang-orang kafir di kota Mekah, di Darun Nadwa. Mereka berkumpul, kemudian mereka bermusyawarah bagaimana sikap terhadap Nabi Muhammad yang setiap hari berdakwah, kemudian bertambah banyak pengikutnya, ramai yang beriman. Maka kata pemimpin-pemimpin kafir, kalau begitu kita usir saja Muhammad itu, sehingga tak ada lagi dia di kota Mekah ini. Maka berkatalah syaitan kita itu menyerupakan dirinya sebagai manusia. Jadi nampak dia seperti manusia, dia menjelmakan dirinya sebagai manusia yang sudah berumur, sehingga nampak disegani, terhormat. Kata syaitan,
Jangan kamu usir. Kalau kamu usir Muhammad itu, nanti di tempat dia diusir itu dia membangun kekuatan. Kemudian bertambah ramai pengikutnya, kemudian nanti dia datang lagi ke kota Mekah ini dan mengalahkan kamu. Cari pendapat yang lain, kata ini. Cari pendapat yang lebih bagus. Maka berkata lagi satu lagi pemimpin kafir di kota Mekah itu ketika bermusyawarah. Kalau begitu, kita penjarakan saja Muhammad itu. Kita masukkan dia dalam kurungan sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan manusia, tak bisa lagi dia berdakwah. Nah, syaitan tegak lagi, jangan kamu kurung dia. Kalau kamu penjarakan dia, nanti pengikut-pengikutnya di luar sana membangun kekuatan. Sampai masanya nanti kekuatan mereka hebat dan dikeluarkan dari penjara, Muhammad dari penjara. Menyatu mereka kembali. Cari pendapat yang lain. Kemudian ada yang berpendapat, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Itu yang bagus tuh. Bunuh itu bagus. Bermakna habis sudah, lenyap dia. Tujui cepat oleh syaitan itu. Jadi mereka itu bantu karena sama-sama durhaka kepada Allah. Syaitan durhaka kepada Allah, orang-orang kafir pun juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza. Syaitan-syaitan tersebut menghasung orang-orang kafir itu untuk melakukan kemaksiatan. Bermakna apabila orang-orang kafir itu menghadapi orang-orang beriman, apabila syaitan-syaitan itu menghadapi orang-orang beriman, berarti orang-orang beriman menghadapi dua sekali musuh, satu dari kalangan manusia, satu lagi dari kalangan syaitan, jin. Itulah beratnya kita ini, berhadapan dengan musuh dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Tapi meskipun dua musuh sekali, mereka tidak akan mungkin menang. Apa sebab? Sebab inna kaidash syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Kalau lemah berarti tak akan mungkin menang. Yang menang itu yang kuat. Yang kuat itu siapa? Yang bersama dengan Allah. Siapa yang bersama dengan Allah? Orang-orang beriman. Jadi meskipun orang beriman memiliki musuh dari kalangan manusia dan dari kalangan syaitan, jin, tetapi musuh-musuh itu meskipun ramai tidak akan mungkin menang. Mereka akan mudah dikalahkan asalkan orang-orang beriman itu menjalin hubungan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka serahkan diri pada Allah, maka Allah lah nanti yang akan memutuskan dan mereka itu. Mereka lemah, Allah akan kuatkan. Mereka sedikit, Allah akan banyakkan. Kalau pada suatu ketika mereka dikalahkan, tetapi pada lain kesempatan Allah akan menangkan, insya-Allah. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka melakukan kedurhakaan. Ta'uzzuhum azza. Fala ta'jal alaihim, maka janganlah kamu minta disegerakan siksaan ke atas mereka. Kita kadang-kadang kan geram juga kan? Geram ada, marah ada, kesal ada, apalagi yang lain. Nah, karena orang-orang kafir ini menyakiti hati kita. Kalau kita lemah, sampai-sampai mereka menganiaya kita. Ada pada masa dahulu, bagaimana perlakuan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, menyiksa Bilal bin Rabah, diseret di padang pasir yang panas, ada yang dipenjarakan, ada yang ditusuk duburnya dengan besi panas sampai ke mulutnya, sampai ke mukanya. Dan bukan hanya satu, istrinya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, satu keluarga disiksa. Berat sekali. Ada yang digergaji dari kepalanya sampai kakinya, ada yang salib, dibunuh di tiang gantungan dan seterusnya. Begitu dahsyat penyiksaan terhadap orang-orang beriman. Jadi apabila syaitan begitu dahsyat siksaan terhadap orang-orang beriman yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka bagaimana hati orang-orang beriman
ketika melihat orang-orang kafir menganiaya mereka, menyiksa mereka, maka tentulah orang-orang beriman memohon kepada Allah, ya Allah, celakakanlah cepat. Celakakanlah cepat itu. Minta disegerakan siksaan ke atas orang-orang kafir yang menganiaya kami ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami atas orang-orang yang kafir ini. Ya, boleh, silakan kita berdoa seperti itu. Silakan. Karena mungkin boleh jadi ujian demi ujian yang kita jalani itu semakin berat, maka kita khawatir kita tidak mampu sabar atau tidak kuat di dalam menjalani ujian tersebut. Tetapi janganlah itu membuat kita menjadi tidak mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir segala sesuatu. Kesudahan dari orang kafir itu Allah telah tetapkan. Maka janganlah kamu, makna di sini, segera mintakan siksaan ke atas mereka. Maknanya serahkan ajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama na'uddu lahum adda. Sesungguhnya kami telah menghitung bagi mereka dengan hitungan yang tepat, teliti, kapan mereka itu akan disiksa. Jadi sudah ditetapkan tahun berapa orang-orang kafir itu akan dihabisi, habisnya akan sudah ditentukan. Sekarang ini kan kita menanti-nanti ya, kapan itu ya? Nantilah Nabi Isa turun, Imam Mahdi keluar, maka nanti akan ada pertempuran besar di muka bumi ini di akhir zaman. Maka ketika itu habislah sudah riwayat kafir yang menganiaya kita ini. Mau kita cepat atau lambat? Itu dia. Mau kita cepat ya, secepat-cepatnya. Nah, maka kita berserah diri pada Allah. Kapan waktunya Allah telah tentukan. Na'uddu, kami telah menghitung lahum, bagi orang-orang kafir itu ada dengan perhitungan yang teliti kapan mereka akan disiksa. Yang menyiksa kita pada hari ini akan tersiksa pula nanti apabila Allah memberlakukan balasan ke atas mereka, sampai-sampai mereka itu akan lari di belakang batu dan pohon. Batu dan pohon pun akan berbicara, wahai orang beriman, ini yang kafir, yang angkuh, yang sombong, yang selama ini menganiaya, menindasmu, ini di belakangku, bunuh. Maka tak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang kafir yang bersama dengan syaitan itu. Yakina ilar rahmani wafda. Ingatlah hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa sebagai utusan yang terhormat, wafda sebagai utusan yang terhormat, ilar rahman, kepada Allah yang maha pengasih. Jadi yang akan ditemui itu adalah Allah yang maha pengasih. Kita menjadi tamu-tamu terhormat. Tamu itu dimuliakan. Maka orang-orang bertakwa ketika dikumpulkan bersama-sama untuk dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan. Maka ketika ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, maka para ulama menyebutkan tentang kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ketika mereka dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, apabila orang-orang bertakwa itu dibangkitkan di padang mahsyar, nahsyuru itu kan mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, maka nanti orang-orang bertakwanya akan diberi kendaraan. Kemudian dengan kendaraan itu mereka dibawa menghadap Allah. Jadi mereka menghadap Allah itu bukan berjalan kaki, tidak, tetapi diberikan kendaraan kepada mereka. Kendaraan ini pula ketika orang-orang beriman dibangkitkan, kemudian mereka diberi kendaraan yang terbaik, mewah, kemudian mereka terkagum-kagum dengan kendaraan tersebut. Kemudian orang beriman bertanya, kamu ini makhluk apa? Maka
kenderaan itu pun menjawab, saya ini dahulu adalah amal yang dahulu ketika di dunia kamu kerjakan. Aku adalah amalmu, amal soleh yang kamu buat dahulu ketika di dunia. Salatmu, puasamu, zakatmu, hajimu. Jadi amal nanti di hari akhirat menjadi Nah, kalau kita pergi berjalan jauh, jalan kaki, pergi berjalan jauh, naik kendaraan, mana kita suka? Jalan kaki tahu ke Sumatera Barat sana umpamanya, naik kendaraan 8 jam umpamanya, sampai ke tepian Padang sana, pantai Padang sana. Mau dengan kendaraan atau jalan kaki? Di bawah panas terik matahari umpamanya, berjalan kaki atau dalam kendaraan yang dingin, sejuk? Nah, diberi kehormatan, kemuliaan dengan kendaraan. Kemudian dalam riwayat lagi disebutkan, kendaraan itu seperti apa? Kendaraan itu bersayap. Artinya apabila kita menaikinya, kita hendak dia berjalan, kalau kita ingin dia terbang, dia pun terbang. Itu perkataan Imam Ali karramallahu wajhah ketika menerangkan tentang ayat ini. Padahal pada waktu itu belum ada pesawat terbang lagi ya. Tapi itulah dia gambaran yang diberikan bahwasanya akan diberi kehormatan, akan diberi kemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa ketika mereka dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dibawa menghadap Allah sendiri-sendiri atau berkumpulan-kumpulan, beramai-ramai? Nah, kata wafda dalam tafsir itu jamaat, bermakna berkelompok-kelompok. Jadi bukan sendiri-sendiri, beramai-ramai. Biasanya kalau kita berjalan sendiri dengan berjalan beramai-ramai, mana yang lebih menggembirakan? Beramai-ramai. Sendiri-sendiri sampai Bangkinang aja setelah itu nggak mau kita lanjutkan lagi. Tapi karena beramai-ramai, rupanya udah sampai Bukit Tinggi kawan-kawan tuh rupanya. Karena dia sangat senang bersama-sama. Rupanya orang-orang beriman itu diberikan kesenangan yang utuh, sempurna dari segala sisi. Bukan hanya pakaian, tetapi juga kendaraan, tetapi juga suasana bersama dengan teman-teman atau sahabat ahli keluarga. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan bagaimana pula nasib orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir? Nasuku, dan kami halau. Kalau menghalau itu seperti apa itu? Seperti kambing, binatang ternak, seperti ayam, dihalau. Wa nasukul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir di dalam ayat yang ke-86 ini sebagai yang mujrim, durhaka. Sebenarnya durhaka itu adalah orang yang melanggar syariat. Kalau di masyarakat kita sebut kriminal, orang yang melakukan kriminal, mujrim, orang yang melakukan pelanggaran. Nah, orang-orang kafir adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa yang dilakukan orang kafir? Mereka mestinya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tapi mereka pula kafir kepada Allah, menyekutukan Allah. Itu pelanggaran terbesar yang dilakukan oleh manusia, yaitu kafir kepada Allah, menyekutukan Allah. Ila jahannam, kepada neraka jahannam mereka dihalau, wirda, dalam keadaan haus, dalam keadaan dahaga. Maknanya mereka itu diarahkan ke neraka, keadaan mereka itu bukan berjalan begitu saja ke neraka, enggak, tetapi keadaan mereka dalam keadaan haus. Mana yang lebih berat tersiksa, haus atau lapar? Haus, ya, haus, lapar, ya, dua-duanya tersiksa. Tetapi yang lebih tersiksa lagi, kita bisa bertahan hidup kalau kita lapar, tetapi kita haus. Kalau kita tidak
umpamanya ada dua, ada makanan, ada minuman. Kita haus dan lapar. Maka yang kita pilih apa? Air. Minuman yang kita pilih. Karena minuman itu bisa menyelesaikan kedua-duanya sekali. Haus kita terselesaikan dan minuman itu juga bisa mengenyangkan. Tetapi kalau makanan tidak. Mungkin kenyang kita hilang dengan makanan, tetapi haus mungkin akan tambah. Nah, di sini digunakan kata haus dahaga untuk menerangkan keadaan mereka itu sangat-sangat siksa. Jadi mereka digiring ke neraka dan dalam keadaan digiring itu mereka haus. Nah, orang-orang beriman dibangkitkan di padang mahsyar, mereka juga dibawa ke surga, tapi dalam perjalanan mereka haus. Apa sebab? Karena mereka diberi minum dari telaga al-kaum disediakan untuk mereka. Jadi kumpulan yang berbeda, kumpulan diberi kemuliaan oleh Allah. Allah melayan mereka sepenuhnya. Kumpulan yang kedua dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik. Dua kumpulan yang menentukan kumpulan di akhirat, yang menentukannya kita yang menentukan, ya Allah. Tetapi yang menentukan masuk kumpulan mana kita di dunia ini memilih untuk beriman, beramal soleh, memilih untuk kufur, durhaka. Nah, apabila ingin dimuliakan oleh sebagai utusan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amal yang saleh. Kemudian orang-orang yang durhaka dikirim ke neraka dalam keadaan haus dahaga, apakah mereka itu akan berkurang dalam menjalani siksaan? Tidak. Apakah mereka akan dikeluarkan dari neraka? Tidak. Orang kafir itu akan dikekalkan di dalam selama-lamanya. Untuk menerangkan bahwasanya siksaan tidak akan dikurangkan dan mereka selama-lamanya, Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan syafaat. La yamlikuna syafa'ah. Syafaat itu maknanya pertolongan. Boleh jadi seseorang itu berhasil syafaat bisa dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan izin Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznillah. Tak ada siapa yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka ada yang Allah izinkan. Nabi Muhammad adalah di antara yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Anak yang saleh, yang hafiz Al-Quran 30 juz, Allah izinkan untuk memberi syafaat kepada orang tuanya, sehingga dibawanya lah orang tuanya ke dalam surga. Sahabat yang baik, kemudian guru atau murid atau siapa saja teman kita yang beriman kepada Allah, yang Allah izinkan mereka untuk memberi syafaat, maka kita bisa mendapatkan syafaat karena kita layak untuk mendapatkan syafaat. Yang kelayakan itu adalah disebabkan karena kita beriman kepada Allah. Bila manusia itu kafir kepada Allah, tidak berhak atau tidak layak untuk mendapatkan syafaat. Umpamanya anak itu dia masuk Islam, kemudian amannya dengan menghafal Quran, hafal Quran 30 juz, tapi ayah ibu masih dalam kekufuran. Nah, berhak tidak untuk dikeluarkan dari neraka? Nah, tidak. Karena orang kafir itu kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. La yamlikun, la yamlik maknanya tidak berhak, tidak punya kelayakan untuk mendapatkan syafaat. Illa man ittakhadha 'indar rahman, kecuali siapa yang mengadakan perjanjian dengan Allah. Maka makna perjanjian itu adalah keimanan atau persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itulah yang melayakkan seorang untuk mendapatkan syafaat. Kalau tidak ada perjanjian dengan Allah itu,
maka tidak untuk mendapat syafaat. Jadi bagaimana nasib orang-orang kafir kalau tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun karena tidak berhak untuk mendapatkan syafaat? Tidak dikurangkan untuk selama-lamanya dan akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Dua yang berbeda, keadaan orang-orang dan keadaan orang-orang yang durhaka. Dari 5 ayat yang kita pelajari ini, apabila kita perhatikan, ayat tentang orang bertakwa itu satu ayat saja. Sementara ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir itu banyak sekali ya. Dalam 5 ayat ini saja 4 ayat Allah menjelaskannya. Nah, untuk orang-orang kafir Allah menyebutkan jika yang kafir ketika di dunia itu bertambah-tambah kekufuran mereka karena mereka dibantu oleh syaitan. Nah, maka hati-hati, jangan sampai beri peluang kepada syaitan untuk menggoda, memperdaya kita. May ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah, maka Allah akan menjadikan baginya syaitan sebagai teman sejati. Jadi orang kafir yang berpaling dari syariat Allah, benci dengki kepada kebenaran syariat Allah turunkan, maka dia akan bersama dengan syaitan dan akan membantu bersama dengan syaitan. Jadi Allah terangkan tentang yaitu kita tak tahu sebenarnya, mana kita tahu bahwasanya bersama orang kafir itu syaitan, tetapi kita menjadi tahu setelah yang maha tahu memberitahukan kepada kita, oh rupanya orang kafir itu tidak sendiri, itu dalam melakukan kedurhakaan bersama dengan syaitan. Maka dia dan syaitan akan dikumpulkan bersama nanti di dalam neraka. Dan saya sumpah memastikan supaya banyak manusia untuk dengannya. Syaitan akan datang dari ini yang kita dengar kan? Syaitan dari arah belakang, kalau tak mampu dari arah kanan, kemudian malaatiyan min baini aidihim, akan datangi anak-anak Adam itu manusia dan min khalfihim belakang. Kalau tak, maknanya syaitan tidak pernah berputus dalam menggoda manusia. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan, dan dari sebelah kiri. Wala tajidu syakirin, dan engkau ya Allah nanti tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu yang akan bersyukur kepadamu. Maka kita dapati sekarang ini, dari sekian banyak penduduk bumi ini, mana yang lebih banyak, beriman atau yang kafir? Iman kepada Allah atau yang kafir kepada Allah? Kafir. Kemudian yang mengaku beriman pun yang durhaka, tapi tetap juga durhaka kepada Allah. Jadi sedikit yang terselamat godaan syaitan itu. Siapa yang terselamat dari godaan syaitan itu? Ini disebutkan dalam Al-Quran. Fa idza qara'ta fa'iz bil, maka berlindunglah pada Allah dari syaitan. Sebab kalau kita berlindung Allah, kita berserah diri kepada Allah, sama dengan Allah, maka syaitan laisa lahu sultan, punya kemampuan, tidak punya kekuatan terhadap orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap orang yang bertawakal. Alladzina yatawallawnahu. Jadi siapa yang berhasil digoda oleh syaitan, yaitu orang yang menjadikan syaitan itu sebagai teman-temannya.
sebagai pemimpin-pemimpinnya. Kalau sudah bersama dengan sudah pasti akan tertipu, terpedaya. Tapi bila kita bersama dengan Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah, maka syaitan tidak akan mungkin berhasil mengganggu kita, menggoda kita. Bisa seperti Umar bin Al-Khattab yang sungguh beriman, berserah diri kepada Allah, sehingga syaitan pun jadi takut untuk menggodanya. Kalau Umar berjalan di satu jalan, maka syaitan akan cari jalan yang lain, tak mampu untuk berselisih. Kira-kira syaitan yang mendatangi kita seperti itu atau tidak? Tidak. Atau sama semobil tadi dengan syaitan itu. Sekali syaitan bersama kita. Sehingga ketika dalam majlis ilmu ini pun bukan dia menjauh dari kita, malah dekat dengan kita. Terangguk-angguk menghadiri majlis ilmu. Terangguk bukan iya, terangguk mengantuk rupanya. Oh, berarti syaitan telah menguasai. Syaitan ini pandai membisikkan. Tak usah dengarkan lagi, sudahlah. Ayat itu mudah aja dipahami itu. Sudahlah, balas WA ke WA, WA ada tuh banyak, balas. Akhirnya sibuklah dia membalas WA. Nah, pandai syaitan itu, melalaikan kita dari berzikir mengingat Allah, melalaikan kita dari beribadah khusyuk untuk kita menikmati ibadah ketika kita beribadah kepada Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita orang beriman kan pasti merasa apabila kita lihat orang-orang kafir, kemudian kita lihat pula kita keadaan orang-orang kafir itu bersama syaitan, tapi mereka mendapat kenikmatan dunia. Mereka kaya raya, kemudian mereka sehat walafiat, kemudian apa yang mereka inginkan mereka dapat, kemudian kekuatan mereka hebat, mereka bisa mengalahkan, menjajah siapa saja, menguasai negara mana saja. Sementara boleh jadi orang-orang beriman itu diuji oleh Allah dengan rezeki, diuji dengan badan yang sakit, dengan kekuatan yang masih lemah, tak berdaya menghadapi orang-orang kafir. Maka dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita kepada akhirat. Ingat akhirat, karena kehidupan dunia ini, inilah dia kehidupan dunia, yaitu sebagai ujian, yaitu sabar atau tidak menghadapi keadaan yang tidak kita sukai. Geram ada geram, marah ada juga kepada orang kafir. Tetapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menetapkan siksaan kapan Allah akan memberlakukannya atas orang kafir tersebut sampai masanya. Apabila sudah sampai ketentuan, maka tidak ada satu pun orang kafir itu yang bisa terlepas dari ketetapan Allah atau siksaan Allah. Wala ta'jal alaihim. Kita ingat pula ayat wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malul zalimun. Kamu mengira bahwasanya Allah itu lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim. Bukan Allah tahu. Allah tahu tidak apa yang dilakukan oleh orang zalim itu? Tahu. Kita mungkin tak tahu apa yang mereka rancang, apa yang mereka sembunyikan. Ya, mereka rancang itu dalam apa? Dalam usaha yang penuh rahasia, ya, tidak bocor keluar, hanya orang tertentu saja. Nah, jadi mereka sangat menyembunyikan sekali rencana jahat mereka itu. Tetapi meskipun mereka merahasiakannya, bagaimanapun usaha mereka merahasiakannya pasti diketahui juga, karena tidak ada yang mengetahui. Maka ayat menyebutkan jangan kamu mengira bahwasanya Allah lalai terhadap apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim itu. Innama nu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar.
Sesungguhnya kami itu menunda mereka, ditunda sedikit, diberikan kesenangan, ditunda sedikit. Sampai ke hari nanti terbelalak mata mereka. Mana terbelalak? Nanti mereka disiksa, ketika itu terbelalak mata. Karena makanya kalau sudah disiksa bagaimana? Terbelalak, menahan kepedihan, menahan siksaan. Maka kita tak perlulah risau, tak perlu dan tak jiwa kita hendak dengan syaitan-syaitan itu penyakit apabila mereka melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap beriman kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah, tetap istiqamah, tetap pendirian, jangan sampai pula berubah, karena hidup ini adalah sebagai ujian. Dunia ini sementara, sekejap saja, sampai masanya kita akan tinggalkan. Ini ayat-ayat ini ayat-ayat hiburan bagi kita. Jadi kelima-lima ayat ini ada satu di tengah-tengahnya itu ayat yang berkaitan dengan orang bertakwa, ia adalah sebagai hiburan bagi takwa. Jadi dimunculkan satu ayat bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan muliakan mereka, Allah akan beri mereka pemberian yang istimewa, yaitu layanan khusus, bahwasanya akan menjadi utusan Allah, tamu-tamu Allah ketika mereka menghadap Allah yang Maha Pengasih di dalam surga. Jadi dengan ayat ini maka kita jadi mengalihkan pandangan tidak lagi kepada dunia yang sedang kita jalani, tetapi kepada akhirat yang menanti kita. Jadi dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini, mudah-mudahan insyaallah semakin bijaksana kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.